Halo teman-teman, selamat datang di Movie D9. Ini ada video pertama saya. Kali ini saya akan membahas film aksi. Film aksi kali ini berjudul First Blood 1982. Mungkin film ini ada film lama, dikarenakan film ini adalah film kesukaan saya dan awal dari debut saya, dan juga pemeran utama dalam film ini adalah lelaki yang membuat kita tidak bosan-bosannya untuk kita tonton berulang kali. Sebelum kita mulai videonya, bantu subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update terbaru dari Movie D9. Diawali di sebuah pedesaan yang indah, tentram, bebas dari kendaraan, dan bocil yang sudah pensiun dari dunia lato-lato. Datanglah seorang yang hendak ingin bertemu dengan teman lamanya. Dia bernama John Rambo yang baru saja kembali. John Rambo adalah mantan veteran perang Vietnam yang baru saja resign dari dunia peperangan yang kata orang bisa menghancurkan musuh satu batalion sendirian saja, katanya. Hendak ingin bertanya kepada warga di sana tentang temannya, Rambo pun menceritakan bahwa ia dan temannya itu masih satu pasukan di Vietnam. Ketika menanyakan alamat tinggal temannya itu, saat itulah Rambo pun mendengar kabar tidak mengenakan tentang temannya yang sudah tiada dikarenakan penyakit yang dideritanya sehabis perang, yang membuat Rambo harus meninggalkan desa tersebut dan berjalan menuju ke kota untuk mencari makan. Dan ini dia sheriff di kota ini, dia bernama Will, tidak pakai Smith. Melihat warganya rukun, baik, tidak sombong, selalu menyapa dirinya, yang membuat Will merasa nyaman dibuatnya. Will selalu berpatroli tiap pagi untuk menjaga keamanan di kotanya, agar warganya bisa hidup dengan tenang. Saat berpapasan dengan Rambo, Will pun melihat Rambo seperti orang yang tidak jelas di kota ini yang dapat menimbulkan masalah sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, Will menanyakan arah tujuan Rambo dan membantu Rambo untuk keluar dari kota ini. Hendak ingin mencari makan, Rambo pun bertanya kepada Will, "Apa ada warteg di sini?" Will menjawab, "Tidak ada, Om." Rambo merasa curiga dan berkata, "Kamu mau membodohiku ya, wahai sheriff?" Will pun memberitahu kepada Rambo bahwa dia tidak suka orang seperti Rambo masuk ke kotanya dikarenakan orang sepertimu hanya dapat menimbulkan masalah saja. Merasa tidak puas kalau belum mencari sesuatu untuk dimakan, mau tidak mau Rambo pun berjalan kembali ke kota. Ketika Will melihat Rambo berjalan kembali ke kota, yang membuat Will harus bersikap tegas kepada Rambo. Saat itu Will pun menggeledah Rambo dan ditemukan sebuah pisau yang bisa melukai seseorang. Alhasil Rambo pun dibawa ke kantor sheriff terdekat. Dengan barang bukti sebuah pisau, Rambo pun langsung dibawa ke ruang interogasi yang akan diperiksa oleh sheriff senior untuk ditanyakan nama, nik, dan tanggal lahir kepada Rambo. Merasa Rambo tidak kooperatif, sheriff satu ini pun mau tidak mau mengeluarkan pentungan saktinya agar Rambo menuruti semua perintah yang ia berikan. Lantas Rambo pun menuruti semua yang dikatakan sheriff, kecuali melakukan cap jempol yang dia tidak suka itu. Will pun datang dan memberi nasihat kepada Rambo agar mempermudah pekerjaan kita, dan ini demi kebaikan kita bersama. Di dalam tahanan, Rambo pun disuruh membuka bajunya, dan saat itu sheriff muda pun merasa takjub dengan Rambo yang memiliki banyak bekas cucukan di badannya, yang membuat sheriff senior pun memberi bonus kepada Rambo dan bilang itu biasa saja bagi dirinya. Entah mimpi apa tadi malam, Rambo pun seperti mendapatkan golden ticket dan dimandikan oleh petugas dengan menggunakan serang berukuran 3 inci. Selesai mandi, Rambo pun melihat petugas yang membawa alat cukur legend langganan saya yang bertujuan membuat Rambo menjadi lebih ganteng. Entah seperti tidak ingin melakukannya, Rambo pun seperti memiliki trauma akan cukur rambut.
Ternyata ini yang membuat Rainbow ogah memotong rambutnya, yakni pisau yang dipegang mas-mas satu ini membuat trauma akan siksaan di masa sulitnya pun muncul kembali. Ketika Sheriff ini melihat Rainbow tiba-tiba... Nani? Omae wa mou shindeiru. Ya, Rainbow pun menjadi overpower dan langsung menendang masa depan Sheriff yang ada di depannya, membuat Rainbow harus meninggalkan tempat ini dengan menghajar satu persatu petugas yang ada di sana dan tidak lupa mengambil pisau pusaka milik Rainbow. Ketika Rainbow keluar dari markas Sheriff, Rainbow pun tidak melihat satu angkot pun untuk dinaiki. Mau tidak mau, Rainbow pun dengan berat hati harus meminjam motor seseorang untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejaran Rainbow dan Will pun dimulai. Ini dia momen bagus bagi Will untuk memperlihatkan skill mengemudinya dengan baik agar sutradara Fast Furious tertarik dengan dirinya dan diterima bermain di Fast Furious X. Entah tadi pagi sudah ngopi atau belum, Will pun membawa mobilnya sampai oleng dan membuatnya masuk ke parit. Aksi kejar-kejaran dengan Will pun sudah selesai. Rainbow terus berlari untuk menghindari kejaran Will dan para petugas. Merasa kedinginan, Rainbow menemukan bahan di gudang dan sebagai mantan anak pramuka bisa membuat pakaian dari bahan seadanya. Selesai membuat pakaian dari kerajinan tangannya, Rainbow pun merasa pede dan siap menghadapi semua rintangan yang ada di depannya. Petugas pun sudah berdatangan. Will pun menyuruh rekannya untuk mengumpulkan pasukan dan memanggil seorang pemandu beserta asuhnya untuk mencari Rainbow ke dalam hutan. Dihadapkan dengan situasi yang sulit dikarenakan sudah tiada jalan lagi di depannya, Rainbow pun harus menuruni tebing yang sangat tinggi itu. Entah siapa yang memanggil helikopter, pencarian pun terus dilakukan. Rainbow pun ditemukan tanpa mengeluarkan keringat satupun, yang ketika itu Sheriff yang memiliki dendam dengan Rainbow ketika di penjara saat itu langsung menembaki Rainbow tanpa banyak pikir. Dengan kekuatan sutradara yang sudah mengatur ini semua, John Rainbow pun tanpa ragu melompati tebing yang sangat tinggi itu. Saking dendamnya dengan Rainbow, Sheriff satu ini pun terus mencari Rainbow dan menembakinya terus-menerus. Saat itu Rainbow pun mengambil sebuah batu yang ada di dekatnya yang akan dilemparinya ke helikopter. Lantas azab yang episode keberapa yang saya tidak tahu pun akan menimpa Sheriff ini dengan kontan. Di dalam hatinya, Rainbow pun tidak ingin semua ini terjadi dikarenakan Sheriff itu menembakinya terus-menerus dan salah sendiri kenapa naik helikopter. Rainbow pun mengambil senjata dan menghindari Will serta pasukannya yang akan datang. Di saat itu, Will pun melihat rekannya sudah tidak bernyawa dikarenakan jatuh dari helikopter. No. Saat Rainbow keluar dari persembunyiannya dan ingin menjelaskan semua ini bukan kesalahannya, tetapi nasi sudah jadi habis, Will pun menyuruh Rambo untuk menyerahkan dirinya. Ketika itu Rambo pun tidak menerimanya, mau tidak mau Will dan yang lain pun menembakinya. Selesai pipis sembarangan, Will pun memanggil Sheriff lain dan menyuruh agar memanggil helikopter untuk mengevakuasi jasad temannya. Tanpa diduga, Sheriff itu pun memberitahu Will bahwa yang mereka kejar adalah seorang veteran perang Vietnam yang sudah berbaret hijau dan sudah banyak mendapatkan medali emas. Lantas, Sheriff muda pun hanya bisa tertawa saja yang membuat mereka semua terkena mental. Merasa tidak semudah itu, Will melepaskan dirinya. Rainbow pun mempersiapkan jebakan untuk menghadang satu persatu petugas yang ada. Ketika Will bersama petugas lain, asuh milik pemandu pun mencium jejak Rainbow. Ketika pemandu pun melepaskan asuhnya untuk menangkap Rainbow, tiba-tiba
Menyisakan Will, seorang Rainbow pun memperingati Will bahwa di kota memang kamulah hukumnya, tetapi kalau di dalam hutan akulah mimpi burukmu, dan jangan memaksakan diri karena itu akan membuatmu menyesal. Bertempat di base camp, awak media pun sudah berdatangan dan ingin meliputi kejadian yang sudah menghebohkan satu kota. Di saat itu orang yang sudah melatih Rainbow dan yang mengirim Rainbow ke Vietnam, dia adalah Kolonel Samuel Trapman, atau kita panggil saja Trapman. Trapman memberitahu Will ia datang ke sini bukan untuk menyelamatkan Rainbow, dia datang untuk menyelamatkan You dari Rainbow. Will pun tidak butuh bantuan dari Trapman karena Rainbow sudah menyebabkan masalah yang membuat salah satu temannya pun tewas dan Rainbow pun harus dihukum karena perbuatannya. Ketika perut sudah tidak bisa diajak kompromi, dengan skillnya Rainbow pun bisa menangkap bagong yang segede gaban. Will pun memberi kesempatan Trapman untuk berbicara dengan Rainbow agar masalah ini cepat selesai dengan menyuruh petugasnya untuk memanggil Rainbow dengan alat komunikasi. Di sisi lain, Rainbow pun sedang makan malam dengan diiringi ocehan petugas yang memanggil dirinya terus-menerus yang membuat Rainbow pun memilih untuk tidur saja. Ketika Gagak 123 memanggil Rainbow, yang biasa digunakan Trapman untuk memanggil prajurit seperti Rainbow. Di saat Trapman memanggil Rainbow, di saat itu tanpa rasa malu Will pun menyeruput kopi si kolonel, membuat kolonel pun harus cepat-cepat menghabiskan kopinya agar tidak diminum oleh Will lagi. Lantas Rainbow pun merespon Gagak 123 ganti dan menjawab panggilan kolonel dan berkata, "Ini bukan kesalahanku, kolonel, saya cuma ingin mencari makan saja tidak boleh, dan semua ini tidak akan terjadi bila sheriff itu tidak menekanku." Pasukan bersenjata pun diturunkan untuk mencari keberadaan Rainbow. Rainbow pun dengan keahliannya dapat mengintai dari posisi mana saja. Ketika Rainbow ketahuan, Rainbow pun berlari dari kejaran pasukan bersenjata dan masuk ke goa untuk berlindung. Di saat itu, Will pun memberi instruksi untuk tidak menembak sebelum Will datang, akan tetapi merasa ingin cepat selesaikan misinya, pimpinan pasukan pun menyuruh kadetnya untuk menembak Rainbow dengan roket saja agar kita cepat pulang dan saat Will dan Trapman telah tiba dengan helikopter, Will ingin melihat hasil kerja mereka, tetapi para pasukan pun sedang foto untuk kenang-kenangan dan ingin diposting ke IGG mereka, tetapi Will pun keburu datang dan memarahi mereka. Saat Rainbow berada di dalam goa, Will pun marah karena tidak berhasil menangkap Rainbow, entah dia masih hidup atau tidak, yang membuat Will panas dada dibuatnya. Trapman dalam hati bilang santuy aja kali. Ketika Rainbow mencari jalan untuk keluar dan berhasil menemukan tangga untuk dipanjat sampai ke permukaan, melihat adanya truk bisa dipinjam, Rainbow pun langsung melompat ke truk itu dan menyuruh si pengemudi untuk pulang saja. Aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Ini karena Rainbow sudah murka atas tindakan Will. Oleh sebab itu, Rainbow pun tidak sungkan-sungkan menabrak mobil petugas dan menerobos barikade petugas yang sedang berjaga agar Rainbow bisa sampai ke kota dengan cepat untuk membuat perhitungan dengan Will. Saat Rainbow sampai di kota, Rainbow pun mengambil senjata beserta amunisinya untuk melawan Will, dan agar membuat suasana makin ramai serta memberi pesan untuk Will bahwa ia datang, Rainbow pun meledakkan pom bensin dan melihat pom bensin di kotanya meledak, Will pun mengambil mic dan hendak ingin bernyanyi. Will pun mengambil mic dan hendak ingin memberi pesan ke penduduk di sana agar cepat pulang dan jangan keluar dari rumah. Saat itu Trapman pun datang memperingati Will untuk menyerahkan masalah ini kepada dirinya, tetapi Will menolak dan berkata, "Ini kotaku, akulah hukum di sini, tiada yang bisa mengaturku di kota ini." Ketika Will tidak berani one by one dengan Rainbow, Will pun mendapat tempat bagus untuk bersembunyi dan menembak Rainbow secara diam-diam seperti bocah FF. Dengan egoisnya, Rainbow pun menembak setiap tiang listrik di kota itu dikarenakan Rainbow suka gelap-gelapan. Saat memasuki checkpoint pertama, Rainbow pun masuk ke toko orang tanpa rasa bersalah dan mengacak-acak toko tanpa sepengetahuan pemiliknya, mengumpulkan semua amunisi dan bubuk mesiu dijadikan satu yang akan diledakkan oleh Rainbow untuk memberi kesan kepada Will bahwa saya semakin dekat. Ledakan pun sebentar lagi terjadi dan
Dengan mata saktinya, Rambo pun bisa melihat posisi Will berada ketika Will merasa cemas. Di saat itu, Rambo pun sudah berada di dalam markas Will dan menghujani tembakan ke markas dengan bertubi-tubi. Final battle pun terjadi. Will sudah siap di posisinya dan menunggu Rambo untuk dikerahkan, akan tetapi Rambo pun sudah tahu Will berada di mana, dan di saat itu Rambo pun menghujani tembakan ke atas. Dan saat Rambo ingin selesaikan semua ini, Kolonel pun datang dan menceramai Rambo untuk sudahi semua ini dan jangan melawan lagi karena Rambo sudah dikepung. Kolonel hanya ingin Rambo menyudahi ini semua ketika Rambo berkata, "Coba jika semua orang bisa menghargai saya dan mengizinkan saya makan dan minum, mungkin semua ini tidak akan terjadi, Kolonel." You asked me, I didn't ask you. Kesedihan Rambo pun bertambah dikarenakan saya sudah mau mengakhiri cerita kali ini, dan Kolonel pun mendekati Rambo dan menyuruh Rambo untuk tidak menangis dikarenakan produser film pun sudah memperbolehkan kamu main di Rambo 2, 3, dan 4. Tetapi dengan syarat jangan potong rambut dahulu dikarenakan film berikutnya rambut Rambo pun harus tetaplah panjang. Saat itu dengan bangga Rambo pun keluar bersama Kolonel dan film pun selesai. Habis. Terima kasih teman-teman sudah melihat video kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa untuk minum. Kalau kalian suka channel ini, bantu like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.